Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, di vlog kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai perbedaan antena sektoral 2,4 dengan antena sektoral 5,8. Karena ternyata banyak teman-teman yang masih belum paham mengenai kedua perbedaan antena tersebut, sehingga banyak yang menyangka bahwa membuat antena itu semudah membalik telapak tangan. Jadi kalau misalnya kita membuat antena 2,4 tinggal bikin, atau 5,8 tinggal bikin. Nah, oke, sekarang kita langsung jelaskan satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama ini kita akan jelaskan dulu yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah antena 2,4 GHz 11 dB. Ini adalah antena bawaan dari Totolink CP300 ya. Dan yang kemudian yang sebelah kanan adalah antena Anunet 5,8 11 dB. Ini juga desainnya mirip-mirip atau hampir sama dengan desainnya Ubiquiti NanoStation M5. Ini dari kedua penampakan yang ada di depan sini, ini teman-teman bisa lihat bahwa ada perbedaan signifikan dari sisi fisik ya rekan-rekan ya. Kita akan bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah di antena 2,4 dulu ya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan lihat penampang innernya, ini inner ya namanya ya, yang besar ini inner. Ya kalau di dunia antena yang besar ini kita sebut dengan inner, dan yang garis-garis ini kita sebut dengan liner. Untuk yang garis kecil seperti ini teman-teman ya, ini kalau teman-teman perhatikan di sini itu kita sebut dengan yang namanya microliner, dan yang besar kita sebut dengan namanya macroliner. Jadi ada dua jenis garis. Ini kalau seperti ini, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, sebelah kanan maaf. Kalau teman-teman lihat dari sebelah kanan saya ya, ini ada garis besar ini itu kita sebut dengan namanya macroliner, dan yang kecil seperti ini yang rada kecil itu disebut dengan microliner. Sedangkan ini penampaknya atau luas kotaknya ini kita sebut dengan inner ini ya teman-teman ya. Oke ya. Oke. Nah, dari antena ini kita bisa lihat di sini ya. Untuk inner 2,4 ini penampangnya lebih besar dibandingkan dengan penampang atau inner 5,8. Namun dengan gain yang berbeda. Jadi untuk mendapatkan satu gain itu hitungannya adalah setengah lambda dari frekuensi tersebut. Jadi kalau ini 11 dB, dua inner, berarti kalau kita mau menghasilkan gain 13 dB, kita mesti punya 4 inner rekan-rekan. Gitu. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perhitungannya satu ini kan horizontal dan vertikal ya. Jadi 2 kali 2. Jadi kalau misalnya kita mau menghasilkan 13 dB, kita harus punya 4 inner seperti ini. 1 2 3 4, dan penampang ininya, penampang gapnya itu harus sebesar inner juga gitu rekan-rekan, untuk menghindari interferensi. Makanya kalau rekan-rekan buka antena pabrikan, coba rekan-rekan ukur penampang ini atau gap, space atau gap atau apalah teman-teman sebutnya. Space ini selalu seukuran dengan inner. Itu selalu minimal dia harus seukuran dengan inner, bahkan bisa lebih. Itu untuk menghindari interferensi antara inner yang satu dengan yang lain. Sama seperti ini ya rekan-rekan bisa lihat. Di sini ada 4 inner, 1 2 3 4. Nah, ini 13 dB. Karena perhitungannya sama aja. Jadi dua inner itu setengah lambda. Nah, kalau misalnya setengah ini atau kita cuma pasang 2 inner atas dan bawah, kita nggak pasang yang atas, gainnya akan turun jadi 10, sekian dB. Gitu. Nah, kalau misalnya ini kita tambah 4, gainnya akan naik jadi 14,2 dB atau 14,3 dB. Biasanya kalau misalnya bahan bagus bisa sampai 14,7, bahkan ada yang membulatkan sampai 15. Makanya jarang sekali ditulis antena dengan gain 14, sekian dB. Rata-rata selalu ditulis 15 dB, 17 dB, 19 dB. Nah, ini adalah perkalian inner tersebut. Itu loh rekan-rekan. Jadi kalau misalnya sekarang saya ingin membuat antena 15 dB atau 14, sekian dB, berarti saya harus menggunakan berapa inner? 8 inner ya rekan-rekan ya, untuk 1 2 3 4 untuk mendapatkan gain 15 dB atau 14,7 lah, 14,6 dB lah menurut SWR ya. Nah, sama halnya dengan yang 2,4 ini ya rekan-rekan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gain 14,7 dB, berarti kita harus mempunyai 8 inner besar seperti ini. Jadi ya kita tinggal ukur aja. Kalau misalnya sekarang luas penampang antara ini ke sini itu adalah 17 cm. Ya kalau untuk 15 dB ya tinggal rekan-rekan kalikan aja berapa panjang yang dibutuhkan untuk membuat antena sektoral 15 dB 2,4 gitu. Sama halnya dengan ini, berapa panjang yang dibutuhkan untuk membuat
antena 5,8 15 dB. Nah, berarti secara logika untuk antena 2,4 dengan gain yang sama, itu penampangnya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan antena 5,8. Silakan rekan-rekan cari produk apapun di Indonesia ya. Baik itu produk-produk beken ataupun pabrikan seperti Hyperlink, Ubiquiti ataupun Mikrotik, sekarang udah banyak juga bikin antena. Silakan rekan-rekan bongkar dan rekan-rekan lihat, di situ terlihat bahwa penampakan antena 2,4 itu selalu lebih besar menampangnya dibandingkan dengan penampakan antena 5,8. Yang kedua adalah dari penampang ini kita bisa lihat bahwa semakin banyak liner, semakin besar liner dan semakin banyak liner, otomatis power yang dikeluarkan oleh radio juga akan semakin besar. Logikanya semakin banyak permukaan tembaga ini, otomatis power yang dibutuhkan untuk mengeluarkan sinyal ataupun untuk mengeluarkan gelombang elektromagnetik dari driven ini driven ya namanya ya, keseluruhan ini kita namakan dengan driven dan ini reflektor. Logikanya seperti ini, jika antena yang 11 dB ini itu membutuhkan power sekitar 150 mW atau mungkin sekitar 20 dBm baru optimal. Nah, jika ini kita kalikan menjadi 15 dB yang berarti membutuhkan sekitar 8 inner, berapa power yang dibutuhkan oleh radio tersebut agar optimal, gitu loh rekan-rekan. Makanya kenapa pabrikan itu jarang sekali mengeluarkan antena 2,4 sektoral 15 dB itu tidak diperuntukkan untuk router-router kecil. Ya karena router-router kecil mempunyai power yang kecil pula. Nah sehingga power tersebut tidak kuat untuk mempush atau mendorong elektromagnetik ataupun sinyal elektromagnetik yang keluar dari driven ini rekan-rekan, gitu. Sama halnya dengan yang 5,8. Itu pun sama. Kenapa pabrikan-pabrikan itu selalu menggandeng ataupun mengukur dengan radio-radio ataupun access point yang memang mempunyai power di atas 600 mW. Contoh misalnya sekarang barometernya jika kita menggunakan Ubiquiti, barometernya pasti adalah Roccat M2. Kalau kita menggunakan Mikrotik, barometer yang umum dipakai adalah Basebox 2 untuk yang 2,4 ya. Untuk yang 5,8 itu otomatis Basebox 5 dan Roccat M5. Karena powernya itu di atas 600 mW. Jadi dengan power segitu dianggap optimal untuk mendorong sinyal ataupun keluaran frekuensi di antena yang 15 dB ini. Gitu rekan-rekan. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah kita ukur dulu kekuatan router rekan-rekan. Saya bilang di postingan saya kemarin-kemarin bahwa kalau rekan-rekan hanya mempunyai router indoor dengan power 100 mW seperti Tenda N301, Totolink N300RT, Totolink N200 RW, ZTE F609 atau yang lain-lain yang memang powernya tidak lebih dari 150 mW dan EIRP-nya tidak lebih dari 20 dB, hindari atau jangan menggunakan antena-antena dengan gain besar. Karena itu tidak akan menambah jangkauan, justru akan membuat radio cepat panas dan cepat rusak. Kenapa? Karena radio tersebut akan bekerja mati-matian untuk mengisi rongga dalam driven ini baru dipancarkan. Itu akhirnya tidak optimal. Radio ini akan terfokus pada sini aja. Sinyal ini atau ICPA ini akan terfokus pada mengisi driven aja. Gitu. Karena itu gunakan antena-antena dengan gain rendah. Seperti antena Totolink ini atau Anonet yang 12 dB, yang 11, sekian ya atau 12 dB lah ya. Silakan gunakan seperti itu. Namun jika teman-teman memang mempunyai radio-radio ataupun router-router dengan gain yang besar seperti Roccat M2, Roccat M5, Basebox 2, Basebox 5, baru silahkan gunakan antena dengan gain-gain yang besar. Karena dengan power tersebut radio itu udah pasti mampu untuk mengisi seluruh isi dari liner dan inner serta dikeluarkan ke permukaan gitu. Jadi powernya itu sanggup untuk mengisi semua sisi-sisi ini ya, 1 2 3 4 liner-linernya baik yang mikro ataupun yang makro baru dikeluarkan. Nah, paham ya di sini ya kenapa kok saya jarang mengeluarkan antena 2,4 dengan gain yang besar. Saya selalu mengeluarkan gain yang kecil. Karena saya paham
yang banyak teman-teman punya adalah router-router di bawah 150 miliwatt gitu. Jadi percuma, yang ada nantinya radio teman-teman akan rusak. Yang pertama, yang kedua, kebutuhan bahannya kalau dengan antena 5,8 15 dB kita hanya membutuhkan 40 cm atau 45 cm untuk permukaan driven. Untuk yang 2,4 kita otomatis membutuhkan sekitar 80 cm, dua kalinya gitu loh rekan-rekan. Sedangkan harga jual atau misalnya harga bahannya itu sama gitu. Jadi pembuatan atau cost untuk pembuatan antena 2,4 itu selalu lebih mahal daripada 5,8 gitu loh. Itu kita realnya aja ya. Adapun kalau harga jual di toko 5,8 selalu lebih mahal dari 2,4, itu sebetulnya tidak ada pengaruhnya sama biaya produksi. Itu nggak ada pengaruhnya. Karena biaya produksi antena 2,4 itu selalu lebih mahal daripada antena 5,8. Kenapa? Ya karena bahannya double. Gitu. Logikanya kalau misalnya sekarang satu antena 5,8 15 dB kita membutuhkan bahan dasar 600.000, 2,4 ini kita membutuhkan bahan dasar minimal 1 juta. Karena bahannya dua kali. Dua kali reflektor, dua kali driven, dua kali inner, dua kali cetak. Misalnya sekarang proses etchingnya yang di sini cuma memakan 100 gram, ya ini otomatis 200 gram karena permukaannya lebih luas. Gitu loh rekan-rekan. Oke, jelas ya? Demikian talk dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share juga ke sosial media kalian. Tetap semangat, tetap ngoprek, ingat jauhi narkoba dan jangan cuci baju 2 astagfirullah. Akhir kata saya Doni tambah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.